Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh kembali diberikan kesempatan untuk dapat menikmati kasih setia-Nya. Dan kita juga boleh menikmati perenungan firman Tuhan. Nah, mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu untuk kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima, kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini terambil dari Ratapan 1 ayat 5 yang berbunyi demikian. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab Ratapan dibuka dengan suasana yang sangat menyedihkan. Yerusalem yang dulu ramai, dulu indah dan penuh dengan kehidupan, sekarang menjadi sepi. Kota yang dulu begitu penting kini seperti kehilangan segala kemuliaannya. Bangsa Yehuda dibawa ke pembuangan, kehidupan mereka hancur dan penderitaan ada di mana-mana. Lalu pertanyaannya, mengapa semua ini bisa terjadi? Nah, Saudara, Ratapan tidak menyembunyikan jawabannya. Jawabannya adalah semua itu berkaitan dengan pemberontakan umat Tuhan. Berkali-kali mereka menjauh dari Tuhan, menolak firman-Nya, dan memberikan hati mereka kepada hal-hal lain. Pada akhirnya, dosa yang selama ini dianggap sepele membawa konsekuensi yang sangat nyata. Dan saudara, disinilah firman Tuhan boleh berbicara kepada kita. Mungkin seringkali masalah kita dengan dosa bukan karena kita tidak tahu bahwa dosa itu salah. Kita tahu. Tetapi kita merasa dampaknya tidak akan terlalu besar. Kita mungkin awalnya berpikir, ya cuma sekali, gak apa-apa lah. Kayaknya gak akan terjadi apa-apa. Toh orang lain juga melakukannya. Kita mungkin merasa sedikit gosip tidak akan merusak relasi. Sedikit kemarahan tidak akan melukai orang lain. Kebiasaan buruk yang terus dipelihara tidak akan berdampak pada orang lain. Kita mungkin merasa selama semuanya masih terlihat baik-baik aja, berarti dosa itu mungkin tidak terlalu serius. Padahal saudara, dosa hampir tidak pernah berhenti pada satu titik. Apa yang kita biarkan hari ini dapat perlahan-lahan membentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk karakter, dan karakter akhirnya mempengaruhi arah hidup kita. Itulah sebabnya saudara, Ratapan ada di dalam Alkitab. Tuhan sedang memperlihatkan kepada kita bahwa dosa memang memiliki konsekuensi. Bukan karena Tuhan senang melihat umatnya menderita, tapi justru karena Tuhan mengasihi umatnya dan tidak ingin kita berjalan semakin jauh menuju kehancuran. Karena kadang-kadang kita mempunyai pemahaman yang keliru tentang kasih karunia. Kita berpikir karena Tuhan mengampuni maka dosa bukan masalah besar. Tapi saudara, kasih karunia Tuhan tidak pernah menyebut sesuatu yang salah menjadi benar. Kasih karunia justru membuka mata kita untuk melihat betapa seriusnya dosa, lalu membawa kita kembali kepada Tuhan. Di dalam Kristus kita memang menerima pengampunan, tapi pengampunan itu bukan izin saudara untuk kita bisa terus hidup di dalam dosa. Kasih karunia yang mengampuni kita juga memberikan kekuatan pada kita untuk berkata tidak kepada dosa dan belajar hidup dalam ketaatan. Karena itu saudara, mungkin hari ini ada sesuatu yang selama ini kita anggap kecil. Ada kebiasaan yang kita tahu itu gak benar, tapi terus kita pelihara. Ada dosa yang selalu kita cari alasannya untuk kita bisa tetap lakuin. Ada bagian hidup yang kita sembunyikan dari orang lain dan kita berharap semuanya akan baik-baik saja. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berhenti menipu diri sendiri. Jangan tunggu sampai dosa itu membawa kerusakan yang lebih jauh. Tapi datanglah kepada Tuhan, akuilah dengan jujur, bertobatlah dan minta pertolongannya. Sebab saudara, Tuhan yang menunjukkan dosa kita adalah Tuhan yang sama, yang membuka jalan pengampunan bagi kita.
tegurannya adalah bagian dari kasih-Nya, supaya kita bisa kembali kepadanya sebelum melangkah semakin jauh. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada hari ini. Ampunilah kami, mungkin karena seringkali kami menganggap dosa sebagai sesuatu yang kecil dan merasa bahwa pilihan-pilihan kami mungkin tidak akan membawa akibat yang buruk. Tolong kami untuk melihat dosa ya Tuhan sebagaimana Engkau melihatnya. Berikan kami hati yang lembut untuk dapat mengakui kesalahan, bertobat dan kembali kepadamu. Kami mengucap syukur, berterima kasih karena di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan dan anugerah yang memampukan kami untuk hidup dalam ketaatan. Dan kiranya Tuhan pimpinlah setiap langkah kehidupan kami agar kami boleh semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.